saya kira PR kita secara garis besar ke depan. Dari sisi masyarakat, keberadaan KSB ini saya kira harus dipuaskan. Artinya bagaimana supaya KSB itu punya peran dan punya kapasitas dalam penanggulangan bencana dari mulai pra sampai dengan pasca, sehingga bentuk-bentuk fasilitasi, kerjasama, komunikasi, koordinasi itu menjadi sangat penting dengan KSB ini. Kalau ada yang mungkin kurang berkenan, dan mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penyelenggara dari kegiatan ini dari BPBD. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi kepada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Bagaimana membangun wadah-wadah yang saat ini sudah terbangun di tingkat masyarakat, yaitu memberikan peran kepada teman-teman yang tingkat roots untuk kelurahan siaga bencana, bagaimana mengoptimalkannya agar bisa menyelidiki permasalahan-permasalahan klasik di tingkat bawah. Bagaimana memberikan peran swasta yang maksimal dalam menghadapi bencana ini, dan bagaimana meningkatkan kapasitas dan daya upaya dalam tata pengelolaan bencana ini. Bu Dr. tadi sudah menyampaikan masalah 100 tahun ke depan, yaitu di daerah pesisir, terutama daerah Pekalongan dan seterusnya. Ya. Itu 100 tahun mendatang akan daratan kita akan ditutup oleh laut, ya, kalau kurang salahnya gitu. Bagaimana Bu cara penanggulangannya, Bu? Dari gerakan pemuda Ansor Kota Semarang, yang kebetulan tinggal saya itu di daerah Wonosari, yang pada tahun 2010 kemarin juga terkena banjir, yang kira-kira banjirnya hampir sama dengan rumah saya sampai roboh gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang memang perlu kami tanyakan, karena saya lihat siklus banjir yang ada di Mangkang, terutama di Wonosari, kayaknya kalau saya hitung itu kok 10 tahunan gitu. 10 tahunan banjir besar, maksud saya sampai besar kayak gitu, itu siklusnya 10 tahunan. Nah, ini ada apa itu yang pertama. Yang kedua adalah saya melihat bahwa sekarang itu rata-rata pepohonan sudah mulai ditebangi, dan sekarang itu di daerah atas, karena daerah saya itu kan daerah bawah, artinya bahwa sekarang tanahnya sudah dibuat perumahan. Nah, ini ada faktornya apa enggak? Kalau ada faktornya, bagaimana alternatifnya? Untuk menanggulangi misalnya banjir, rob, yang praktis-praktis itu Bu, yang kami butuhkan, yang kami bisa sampaikan kepada warga gereja khusus yang di bawah PGKS ini, supaya sama-sama kita bisa bergandengan tangan menanggulangi bencana yang sedang terjadi. Sebagai contoh, di perumahan Puri dan Semarang Indah, sekarang ini sedang adanya peninggian jalan. Jadi akhirnya kalau itu sudah jadi semua, nanti rumahnya akan mendelap juga. Tapi kan itu kan tidak menyelesaikan masalah. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menyelesaikan akar masalahnya. Terima kasih. Lingkungan, aspek lingkungan dan aspek ekonomi itu memang tidak pernah berjalan beriringan gitu. Jadi memang kita selalu berada dalam kondisi dilema. Ini mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu gitu. Dan biasanya, dan saya kira sangat wajar ya Pak, dalam kondisi di mana kita masih negara berkembang, yang penting itu kan biasanya pada akhirnya adalah ekonomi yang kemudian diprioritaskan dibandingkan dengan lingkungan. Dan saya kira itu tidak hanya terjadi di Indonesia gitu. Termasuk yang sekarang kita hadapi di pesisir Pak. Jadi memang kenyataannya adalah secara lokasi ekonomi itu wilayah pesisir jauh lebih strategis daripada wilayah lain di Indonesia. Sehingga kalau Bapak Ibu mencermati pertumbuhan ekonomi, aktivitas ekonomi di Pulau Jawa, termasuk di Jawa Tengah, termasuk di Semarang, itu kan memang fokusnya di wilayah pesisir utara. Perlu sebenarnya ya ketegasan gitu, ketegasan tidak hanya dari level lokal gitu ya Pak, tapi juga sampai level nasional. Bagaimana supaya menurut kacamata saya sih yang paling penting adalah bagaimana penduduk itu didistribusikan dengan secara merata lebih dahulu gitu. Itu saya kira PR pertamanya adalah bagaimana supaya ada mekanisme tata kelola yang baik, sehingga memang
segala bentuk perizinan harus sesuai dengan tata ruang gitu. Karena kalau tidak ya kita masyarakat yang akan terkena dampaknya. Kelemahan dari kita itu adalah begini Pak, tata ruang yang kita punya itu berdasarkan administrasi, jadi tata ruang Kota Semarang, tata ruang Kabupaten Semarang dan sebagainya. Padahal banyak kasus itu permasalahan kota itu sifatnya lintas administrasi. Nah itu yang kemudian akhirnya susah diatur karena mekanisme perencanaan pengelolaan ruang di kita itu jadinya yang level antar kota dan antar kabupaten menjadi lemah setelah desentralisasi gitu. Untuk saran praktis sebenarnya kan ya lebih dari kesadaran masyarakat ya Pak, misalnya kayak biopori seperti itu, rain harvesting gitu ya, itu kan juga bisa dilakukan pada level-level rumah tangga gitu. Jadi bagaimana kegiatan-kegiatan untuk penyerapan air itu bisa semaksimal mungkin, dan saya kira itu sudah banyak dilakukan di melibatkan perempuan, pertemuan PKK dan sebagainya, bagaimana tadi ada rain harvesting dan hal-hal seperti itu. Dan kesadaran yang sederhana sebenarnya Pak, buang sampah aja itu, kalau saya malah belum pernah lihat langsung yang di Semarang, tapi saya tuh pernah lihat langsung di Kali Ciliwung itu, di Bogor Katulampa itu, sama di Jatinegara Pak. Itu sampahnya itu luar biasa. Pemerintah Kota Semarang ini melalui beberapa satuan kerja perangkat daerah ini sudah memang kita mencoba untuk memperketat yang namanya izin mendirikan bangunan dan ABT, air bawah tanah. Dan saat ini barangkali lebih nanti Bu lebih pertegas lagi lewat kajian-kajian yang karena tadi Ibu mengatakan bahwa kajian sendiri tidak cukup. Sebenarnya ini sangat spesifik dengan kebutuhan, dengan keseharian kita. Dan contoh seperti gerakan budaya cinta air sendiri. Ini sebenarnya harus diusulkan dari Badan Pengelola Polder Banjar Simas, BPPB Simas. Yang pertama, saya akan memberikan masukan. Artinya sebetulnya tadi sudah disinggung oleh Bu Wi bahwa kolaborasi ini terdiri dari masyarakat, swasta, dan pemerintah. Saya akan lebih cocok dengan plus sepakat. Sangat penting sekali, artinya di sana ditegaskan sekali ya bahwa kolaborasi ini terdiri dari 4 pilar. Ya. Jadi swasta, masyarakat, pemerintah, dan ahli. Bahwa kemarin beberapa hari yang lalu Pak Profesor Hasanuddin dari ITB mempunyai wilayah-wilayah yang bergerak. Artinya ada patahan-patahan yang berada di daratan. Ini kalau pemerintah kota tidak hanya sekedar punya data-data itu yang tidak rahasia, akan lebih baik disampaikan ke masyarakat, saling memberikan kontrol. Di sini kami ingin menyampaikan gagasan-gagasan kami, mungkin bisa bermanfaat di dalam forum ini. Kalau saya condongnya di wilayah pesisir utara, tepatnya di antara Kemijen dan tetangga sebelahnya sampai Tanjung Mas. Itu kebanyakan kalau banjir itu jarang. Yang tepat itu adalah rop yang besar. Maka untuk ini saya sebetulnya sudah berterima kasih kepada pemerintah, yang mana di wilayah kami itu berulang kali ditanami penghijauan. Namun sampai sekarang itu tidak ada kunjung yang satu pun yang hidup. Karena apa? Tidak sesuai dengan wilayah yang ada. Contoh, kalau di wilayah Kemijen atau Tanjung Mas ditanami jati atau angsana, tetap tidak bisa tumbuh. Untuk peresapan ini, tolong saya menyampaikan kepada Ketua BPBG, nanti disampaikan kepada atasan, dicoba di wilayah kami. Itu saya menanam pohon brayo